A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insa wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu ya adama wastakbara wa kana minal muslimin. Untuk mengawali perjumpaan kita pada majelis taklim pada kesempatan hari ini, marilah kita untuk senantiasa dalam bersyukur atas yang telah Allah berikan nikmat untuk kita semua, yakni berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan. Yang pada hal ini kita dapat menyempatkan hadir pada majelis taklim kita pada hari ini. Di sini Al-Fakir akan menyampaikan materi yang berjudul tentang sabar. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Awal Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Manusia dalam menempuh perjalanan hidup ini tidak lepas dari kata sabar. Dalam ujian sangat banyak yang kita hadapi. Yang pertama, ujian dalam menghadapi suatu musibah. Ujian dalam menghadapi kesengsaraan dan ujian yang Allah berikan kepada kita, yakni berupa penyakit, sehingga menimbulkan kita kesusahan dan sampai di mana kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila segala mana cobaan yang kita hadapi pada kali ini, makanya pahala dari Allah itu sangat banyak untuk kita lakui. Bila Allah mencintai suatu kaumnya, maka kita harus diuji dengan beberapa kesabaran. Maka sabar ini benar-benar harus kita lakukan. Apabila kita tertimpa dengan suatu yang namanya musibah. Kehidupan pada zaman sekarang banyak sekali yang memberikan kita rasa sabar untuk selalu mengingat Allah. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi bukan berarti Allah itu pelit kepada kita. Allah itu sangat sayang kepada kita untuk memberikan kita yang namanya suatu musibah. Maka itu kita harus sabar untuk menghadapi segala musibah itu. Berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus kita lakuin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya bersabda itu pahalanya bergantung pada besarnya ujian bala
Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka itu diujinya. Lalu lebih dahulu, maka barang siapa yang rela mendapatkan ujian, itu maka mendapat keridhaan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa benci, maka kemurkaan Allah bagi kita semuanya. Sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh kita. Dengan ujian yang menimpa kita, maka haruslah kita terima dengan lapang dada. Kemudian dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah yang akan menimpa sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam mematuhi ketaatan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa kita. Dan yang ketiga itu, sabar jika ada kesenangan. Sabar patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dalam istiqomah atau keteguhan hati kita. Tidak lupa bahwanya Bapak Ibu, kita harus sama-sama berbuat sabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melakukan ibadah, perlunya kita keyakinan. Bapak Ibu, haruslah kita yakin kepada Allah itu, bahwa Allah itu benar-benar ada untuk kita. Dan Allah itu selalu memberikan kesabaran untuk kita semuanya. Sabar terhadap ujian, kepahitan, dan musibah itu haruslah menimpa kita, harus yang kuat. Telah dia garisnya manusia, maka hanya satu bencana yang Tuhan berikan kepada kita. Terakhir, sabar dalam senang. Banyak sekali sabar dalam bersenang yang dilupakan orang. Padahal Allah itu memberikan kita jalan yang terbaik untuk bersenang dan bersabar. Maka di samping senang itu adanya sabar. Jadi kita tak bosan dan akhirnya kita betapa bisa merenungi bahwa Allah itu benar-benar selalu sayang dan mencintai kita. Apalagi ada orang yang terkena musibah, Allah pasti memberikannya dia rasa sabar dan ketenangan kepada kita. Kiranya cukup sampai di sini tausiah yang saya sampaikan Bapak Ibu. Apabila ada kurang kata yang mau saya berkenan kepada Allah, saya mohon maaf, pada saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.